Oke ya, ini project iseng-isengan aja ya di siang hari ini ya. Ini baru cuman belum belum selesai semua sih ya. Cuman ini bisa bisa jadi gambaran nanti ke depannya kalau misalkan kita lagi otaknya benar-benar lagi buntu gitu ya, mau review apa lagi gitu. Nah, ini bisa dipakai nih nanti gitu ya. Nih misalkan ya, kita mau review di sini, coba kita lihat apa ya. Kita lihat dulu untuk barangnya, misalkan satu aja ya, ini random aja untuk barangnya. Misalkan nih sofa nih. Misalkan ini sofa, ini harganya segini. Nah, terus kita copy dulu untuk link produknya, terus kita paste di sini ya. Terus kita klik analyze di sini, terus tunggu beberapa saat aja sampai benar-benar nanti keluar untuk hasilnya nih. Ya ini emang agak lumayan lama sih gitu ya. Cuman ya tergantung koneksi internet juga sebetulnya ya. Nah, di sini udah jadi nih. Nah, di sini untuk analyze strategi dan ide kontennya udah keluar. Ini untuk target audiensnya juga direkomendasikan di sini ya. Tuh. Jadi nanti bisa dibaca, oh ini ternyata untuk target audiensnya buat ini gitu ya. Nah, ini untuk sudut pandang hooknya juga udah dikasih juga nih ya rekomendasinya. Terus di sini juga sudah ada contoh judul dari kompetitor, ini diambilnya, random sih, cuman ini pastinya diambilnya dari yang kompetitor yang rame nih ya. Ini di sini gua masukin 3 aja. Ini untuk kata kunci ya, saran kata kunci ini nanti bisa ditambahin juga gitu ya. Ini kalau misalkan mainnya di YouTube Search ya, ini nanti bisa dimasuk-masukin di bagian tag juga. Nah, ini yang paling menarik di bagian sebelah sini, ini, nggak gua masukin terlalu banyak ya, di sini tuh ada 5 nih ya. Ada 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah diurutkan sesuai dengan skor analyze dari SEO-nya ya, atau Search Engine Optimization. Nah, di sini yang tertingginya tuh di 80 dan di sini keterangannya juga good, berarti untuk persaingannya masih bagus ya, kita masih bisa bersaing dengan menggunakan, keyword yang ini, gitu ya. Nah, nanti kita pilih dulu nih, ini bisa dipilih ya, ini bisa dipilih terus nanti di bagian bawah sebelah sini ada optimasi elemen SEO ya, ini nanti kita bahas juga. Nah, kita ke sini dulu nih, ini di masing-masing judul di sini ada naskah, ini naskah umum. Untuk naskah umum ini untuk general gitu ya. Cuman kan kita pasti kebanyakannya itu ke konten-konten yang afiliasi ya ataupun affiliate. Ini tinggal klik di bagian sebelah sini. Nah, di sini sudah gua masukin juga untuk target audiensnya mau siapa gitu ya. Nah, kalau misalkan bingung, kita baca lagi di bagian sebelah sini untuk target audiensnya untuk siapa ini. Individu atau keluarga yang tinggal di ruang terbatas. Nih seperti di apartemen ataupun rumah kecil ya. Rumah-rumah subsidi kayak gitu ya. Ini bisa jadi target audiensnya juga. Ya, ya. Jadi biar perabotannya jadi multifungsi ya, juga hemat tempat, stylish juga gitu ya. Atau misalkan target audiensnya juga bisa buat yang tinggal di rumah semi komersil kayak gitu ya, itu bisa juga ataupun yang di rumah-rumah komersil gitu ya, yang ruangannya cuman tipe berapa gitu ya, yang kecil-kecil. Nah, kita masuk nih ke bagian ini, misalkan kita cocok dengan judul ini nih, cocok dengan judul ini gitu ya, ataupun cocok dengan judul yang ini tinggal dipilih aja. Cuman di sini kalau misalkan lu nanti mau mainnya juga di YouTube Shorts, nih pilihnya yang 80, ini yang paling tertinggi ya. Gitu ya. Ini paling tertinggi untuk, skor CEO-nya ya, ataupun bukan CEO tapi SEO ya, ataupun Search Engine Optimization. Ini di 78 juga masih bagus sih sebetulnya. Nah, kita pilih dulu yang ini aja ini ya, sebagai contoh kita pilih yang di pertama nih di 80 ya untuk skor persaingannya. Berarti bagus ya. Terus kita pilih di naskah afiliasi. Tadi itu target audiens itu berarti buat keluarga yang tinggal di sebuah apartemen, kos-kosan, ya atau kontrakan, atau juga di rumah yang kecil ya, yang pengen luas gitu. Berarti di sini bisa kita targetkan di sini ya.
ibu rumah tangga ini bisa nih. Ya, atau misalkan di profesional pekerja ini juga bisa, ya. Ini bisa jadi target audiens kita, gitu ya. Atau di ibu muda juga bisa di sini nih, gitu ya. Nah, kita coba di bagian ibu rumah tangga. Nah, terus untuk pilih gaya penjualannya, di sini ada 2 tipe ya, udah dimasukin juga. Jadi ada soft selling dan ada juga yang hard selling. Nah, kita coba yang soft selling seperti apa, kita klik lanjutkan. Di sini kita tunggu ya, supaya si naskahnya benar-benar di-generate. Oke, di sini udah keluar nih ya untuk naskah afiliasinya dan juga storyboard-nya ya. Nah, untuk storyboard itu di sini tuh ada saran visual juga, cuman ya kalau misalkan teman-teman nggak setuju dengan ini, pengen lebih simpel juga boleh, gitu ya. Ini cuman sebagai gambaran aja. Nah, di sini untuk naskahnya nih, naskah pertama. Di sini bisa kelihatan tuh, ya. Duh, bunda-bunda di rumah ada yang suka bingung nggak sih kalau ruang tamu mungil tapi pengen nyaman buat kumpul keluarga atau teman-teman nginep. Nah, ya ini sebagai gambarannya. Pokoknya seperti itu. Untuk durasinya juga di sini ada estimasi durasi di sekitaran 1 menit 35 detik ya. Ini untuk yang di kategori soft selling ya. Tuh ya, nanti bisa dibaca, ini tinggal disalin aja. Kalau misalkan ternyata udah dibaca ternyata nggak sesuai gitu ya, atau gue kayaknya nggak mau deh pakai yang ini gitu ya. Nah, di sini ada regenerate ya. Jadi tinggal di regenerate aja kayak gini. Nanti dia bakalan generate ulang ya, bakalan menganalisa lagi terus juga membuatkannya lagi yang baru. Ini sudah sesuai dengan copywriting juga ya. Sudah dimaksimalkan dengan copywriting. Jadi ya bahasanya juga udah lumayan lah kayak gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat ini untuk durasinya udah mulai berkurang, misalkan kayak gitu ya, udah beda lah ya dari yang tadi. Nah, di sini untuk kata-katanya juga udah beda lagi nih. Duh, moms, siapa di sini yang ngerasain ruang tamunya udah sempit tapi bla 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 gitu ya. Salin storyboard kayak gini nanti bisa langsung dimasukin ke notepad ya atau juga ke catatan gitu ya, itu udah bisa banget nanti di paste. Misalkan di sini, nah ya kita masuk ke notepad kayak gini misalkan. Nah, sini tinggal paste aja kayak gini. Tuh ya, nanti hasilnya kayak gini ya. Untuk hasil paste-nya dia kayak gini. Ini untuk judulnya udah kelihatan. Tuh ya, ini judulnya udah kelihatan kayak gini, titik durasinya juga udah ada di sini. Untuk storyboard-nya kita bisa lihat nih, scan 1 di sekitaran 12 detikan ya. Untuk visualnya mulainya kayak gini. Tuh ya, mulai dengan cuplikan cepat ruang tamu kecil yang terlihat penuh. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat B-roll-nya ya. Kayak gitu. Terus ini tinggal dilihat aja ya. Nah, ini untuk naskahnya ataupun voice over-nya ya. Nanti bisa dibaca sambil dibaca gitu ya. Kalau misalkan pengen yang tipenya itu ke hard selling gitu ya. Nah, kita tinggal ke sini aja. Ini yang bersifatnya langsung ya, ataupun secara to the point. Ini targetnya buat ibu rumah tangga, ataupun misalkan kita rubah deh buat ibu muda ya. Atau yang ibu-ibu baru menikah, baru punya bayi kayak gitu ya, atau baru punya balita. Nah, kita lanjutkan. Seperti biasa kita tungguin terlebih dahulu nih. Jadi mohon bersabar. Nah, ya. Nah, di sini ini targetnya segini ya, di 1 menit 19 detik. Emang rata-rata kalau misalkan buat barang-barang kayak gini nih suka agak panjang aja gitu ya untuk si durasinya. Di sini ya, kita bisa lihat nih, moms ya pernah nggak sih ngerasa ruang tamu di ruangan mungil jadi makin sesak setelah ada si kecil. Nah ya, memang agak mirip-mirip ya untuk kata-katanya, cuman ya ke bawahnya dia udah beda lagi ya. Oh ya, bisa dibaca-baca. Nah, ini untuk saran visualnya di sini bisa dilihat juga itu. Ya. Jadi ya kalau misalkan bingung, "Duh ini kira-kira B-roll-nya mau gimana?" Gitu ya. Nah ini udah ada nih, ya. Oh ternyata B-roll-nya kayak gini. Nah, selebihnya ya nanti kita bisa kreasikan gitu ya. Ini bisa jadi sebagai patokan gambaran. Seperti biasa nanti bisa disalin untuk storyboard-nya, bisa di-regenerate juga kalau misalkan tidak suka ya dengan narasinya gitu ya, ataupun dengan naskahnya. Terus kita masuk ke bagian optimasi elemen SEO. Nah, ini apa? Kita klik dulu di bagian sebelah sini ya. Kita klik dulu. Oke, seperti biasa nih ya. Nah, sebagai gambaran untuk optimasi elemen SEO ini berdasarkan judul
yang kita pilih ya. Jadi untuk memaksimalkan search engine optimization-nya ya. Jadi biasanya ini dipergunakan buat di YouTube ya. Elemen-elemen YouTube itu kan ada deskripsi. Deskripsinya itu harus ada SEO-nya juga ataupun search engine optimization ya, supaya apa? Supaya gampang kebaca search engine-nya lah kayak gitu. Ya, kalau di dunia perblogan itu biasanya disebutnya supaya gampang ke indeks gitu ya. Nah, di sini ada rekomendasi hashtag-nya juga. Nah, untuk hashtag ini nanti bisa digabungkan ya di bagian kolom deskripsi. Setelah kolom deskripsi ini di paste ya di bagian kolom deskripsi YouTube, terus ini dimasukin juga nih, misalkan kita cocok sama yang ini nih ya. Ini kan ada logonya nih, ini buat YouTube ya. Nah, ini nanti tinggal di copy aja, tinggal diklik kayak gini, nanti tinggal di paste di bagian kolom deskripsi YouTube. Kalau ini buat TikTok ya, ini buat TikTok, ini buat di Shopee. Nah, terus di bagian bawahnya di sini ada tags ya. Nah, di YouTube itu ada tags ya, ada tag. Nah, tag itu nanti bisa langsung di copy aja, copy gini nanti tinggal dipaste di bagian kolom tagnya. Gitu ya. Jadi elemen YouTube itu ada deskripsi, dari atas dulu ya. Ada judul. Nah, judulnya ini udah dimaksimalkan juga dengan search engine optimization. Makanya di sini untuk skornya ada di 8 ya, 80 sorry. Skornya itu di 80, ini berdasarkan dari perhitungan seberapa peluang bagus judul ini bersaing di YouTube. Nah, kalau di sini kan di 80% berarti masih ada kemungkinan si video kita itu bakalan nongol di halaman pertama ataupun halaman kedua. Nah, ini targetnya segini nih ya, karena kalau misalkan gua lihat sih ya dari tool seperti vidIQ atau juga Tabadi gitu ya, itu mereka biasanya menganalisis yang kayak gini nih, yang SEO optimization itu dari rentan 65 sampai dengan di 100 itu bagus ya, direkomendasi. Oh, ya ini 65, ini medium. Jadi persaingannya itu lumayan ketat kalau di sini ya, lumayan ramai. Kalau menggunakan ini dia udah bisa bersaing lah. Jadi supaya kita bisa masuk di halaman pencarian, intinya kayak gitu aja. Oke, sampai di sini aja ya. Nah, ini rekomendasinya tadi dari Shopee ya. Gitu ya. Jadi belum bisa dari link lain nih. Gitu ya. Bye bye. Thank you semuanya.